Contoh, ada seorang anak SMA kelas 3 atau SMA kelas 12. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, hamba pengen meneruskan kuliah di ITB. Ngertos ITB itu apa itu? Institut Teknologi Bandung. Institut Teknologi Bandung. Berdoa, tahajud, bangun malam, terawih, munajat kepada Allah, sujud sambil nangis, minta agar bisa terima kuliah di ITB. Allah mengabulkan doa hambanya dengan cara yang pertama. Dia ikut ujian, dia lulus. Dan masuklah dia di ITB, terima di ITB, kuliah di ITB. Saya tahu Bapak Ibu pengennya dikabulkan dengan cara yang pertama. Saya tahu. Tapi permasalahannya, Allah tidak bisa didikte dengan mengabulkan doa kita dengan cara yang pertama. Allah mengabulkan doa kita bisa dengan cara yang kedua, yang ketiga, atau bahkan yang keempat. Yang nomor 2, cara Allah mengabulkan doa kita, Bapak Ibu, dengan cara Allah mengabulkan doa kita sesuai dengan apa yang kita minta, tapi dikabulkan dalam jangka waktu lama atau tidak sekarang. Jadi Allah mengabulkan doa kita sesuai dengan apa yang kita minta, tapi dikabulkan dalam jangka waktu lama, tidak sekarang. Anak SMA kelas 3 minta kuliah di ITB, ikut tes, tidak diluluskan oleh Allah, tesnya gagal. Kemudian dia kuliah dulu di Jogja selama 5-6 tahun, entah UNJ, UMJ, UAD, UIN, Cokroaminoto, Sarjana Wiyata, ataupun universitas-universitas yang ada di Jogja. Lulus S1 5-6 tahun. Setelah itu dia mendapatkan beasiswa kuliah S2 di ITB. Dia baru ingat, oh iya ya, 5-6 tahun yang lalu saya pernah minta sama Allah untuk kuliah di ITB, dan baru dikabulkan sekarang. Sampai anak ini lupa kalau dia pernah minta kuliah di ITB, dia sudah melupakan doanya, dia sudah melupakan permohonannya, dan dikabulkan oleh Allah 5-6 tahun ini. Ini cara Allah mengabulkan doa hamba. Maka bisa jadi kalau sampai 18 Ramadan ini doa Bapak Ibu belum dikabulkan, bisa jadi dikabulkannya tanggal 19 Ramadan, bisa jadi 1 Syawal, bisa jadi 1 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 23 tahun lagi. Bisa jadi. Terserah Allah mau mengabulkan apa. Kita nggak berhak mendikte Allah. Cara Allah mengabulkan doa hambanya yang ke. Yang nomor 3, Bapak Ibu. Yang nomor 3, cara Allah mengabulkan doa hamba dengan cara Allah tidak mengabulkan doa hambanya. Karena Allah tahu kalau doanya dikabulkan, maka doa itu akan menjadi mara bahaya, bencana, fitnah, dan banyak madorotnya bagi hamba. Allah tidak mengabulkan doa hambanya karena Allah tahu bahwa kalau doa itu dikabulkan, maka doa itu akan menjadi mara bahaya, bencana, fitnah, dan banyak madorot bagi hamba. Contoh anak SMA kelas 12 mau masuk ITB, minta kepada Allah, tidak dikabulkan, ujian gagal. Akhirnya dia kuliah di Jogja.
Bapak Ibu, yang harus Bapak Ibu ketahui, Bandung adalah kota metropolitan. Jaraknya sangat dekat dari Jakarta. Bapak Ibu, di Bandung itu pergaulan bebasnya mengerikan. Mengerikan. Di Jogja apakah tidak mengerikan? Di Jogja juga mengerikan. Tetapi lumayan masih sembunyi-sembunyi. Tidak sevulgar di Bandung. Bandung itu mengerikan sekali Bapak Ibu. Yang namanya free sex, seks bebas, itu sudah hal yang biasa. Ini tidak semua mahasiswa Bandung melakukannya Bapak Ibu. Jangan digebiak-gebiak, disamaratakan. Tidak semua, tapi sudah biasa. Seks bebas tidak harus dengan pacarnya, tidak harus dengan tunangannya, tidak harus dengan PSK, dengan BTS, dengan pelacur, tidak. Seks bebas dilakukan dengan sama-sama temannya, sama-sama teman sekolahnya, sama-sama teman kuliahnya, sama-sama kakak angkatannya, sama-sama adik kelasnya, adik angkatannya. Walaupun tanpa status sama sekali. Asalkan laki-laki dan perempuan sudah sama-sama mau, terjadilah yang namanya free sex. Narkoba mudah didapat. Minuman keras, homer mudah dibeli dan dikonsumsi di mana. Nah Allah tahu hambanya yang biasanya ini kalau hidup di kota Bandung dia tidak akan kuat, pasti terjerumus ke dalam maksiat. Laki-laki lain, perempuan lain mungkin kuat, tapi dia tahu hambanya ini sangat lemah, maka dia tidak kabulkan. Wes, kowe kuliah ning Yogyakarta, apa kowe kuliah ning Solo, apa kowe kuliah ning Semarang atau Purwokerto, yang pergaulannya tidak semengerikan Bandung atau Jakarta. Allah tahu yang terbaik untuk kita. Nah kita tidak tahu apa-apa. Kita pokoknya tahunya pengennya permintaan kita dijaga sama Allah. Sama dengan Bapak Ibu punya anak kecil usia 0 tahun, 1 tahun sampai dengan lulus SD, rata-rata 12 tahun. Dia minta handphone, kalau bapak orang tua yang pintar dan pandai pasti gak akan ngasih handphone ke anak usia 6 SD ke bawah. Karena bapak tahu, ibu tahu kalau bapak ibu ngasih handphone ke anak bapak ibu sama dengan bapak ibu membunuh putra putri bapak ibu sendiri. Karena anak usia 1 tahun sampai 12 tahun kalau sudah pegang handphone, sudah pegang gadget, dia akan gak mau melakukan apapun selain yang ada di handphone. Suruh sholat gak mau, suruh sholat marah, suruh makan gak mau, kerjakan PR gak mau, belajar gak mau. Kecanduannya luar biasa. Beda dengan usia kita. Kita sudah bisa mengontrol mana yang harus kita buka, mana yang harus kita tutup, mana yang harus kita baca, mana yang tidak harus kita baca, mana kita yang konsumsi, mana yang tidak, berita-berita ataupun aplikasi-aplikasi di media sosial. Anak belum bisa. Jadi kalau usia 1 tahun ke atas, 0 tahun sampai kelas 6 SD Anda sudah memiliki. Ini kesalahan yang fatal. Jangan kenalkan mereka dengan teknologi. Jangan kenalkan mereka dengan teknologi. Seandainya Bapak Ibu memperkenalkan teknologi, maka dibatasi jam. Kamu boleh lihat handphone jam 7:30 malam sampai jam 8:30 malam. Itu pun dengan catatan sudah sholat maghrib dan sudah sholat isya. Kamu boleh nonton TV kalau jam 8 malam sampai jam 9 malam. Setelah itu enggak boleh. Ada orang tua yang memberikan handphone kepada anaknya hanya akhir pekan saja, hanya hari Sabtu saja. Itu pun hanya beberapa jam. Sudah banyak orang tua yang tidak punya televisi di rumah. Karena
tidak ingin anaknya nonton televisi. Ya sekarang semuanya sudah handphone, sudah hampir tidak ada kalau seusia anak-anak milenial, Gen Z dan lain sebagainya nonton TV hampir nggak ada, semuanya nonton YouTube semua. Bapak Ibu tahu kalau anaknya jenengan beri handphone rusak, maka nanti anaknya kalau sudah SMP atau SMA, kalaupun ada pelajaran di sekolah yang Bapak Ibu gurunya menuntut menggunakan gadget, maka menggunakan gadget orang tua. Tidak diberikan, tidak dibelikan secara langsung. Nah ini handphone khusus ini. Ini Bapak. Usia SD atau nggak usah SD lah, SMP, ya dia minta Bapak Ibu, Pak, aku tuh pakai Ninja, aku tuh pakai CBR, aku tuh pakai X-Max, aku tuh pakai NMAX, Aerox, Lexi dan lain sebagainya. Kalau Bapak orang yang cerdas, Bapak tidak akan membelikan. Bapak cukup mengajari anak Anda naik sepeda motor cukup dengan mudah di Vario, Astrea, Supra. Sebab tahu kalau diberikan skuter metik yang premium atau motor cowok pasti akan disalahgunakan. Karena anak itu lagi labil-labilnya SD, SMP, SMA. Kalau kita ini Bapak Ibu naik sepeda motor itu yang penting selamat dan sampai di tujuan. Selamat nyawanya dan sampai di tujuan. Ini yang kita butuhkan. Tapi kalau anak sekolah tidak. Yang penting bisa gaya di hadapan teman-temannya. Kilo aku iso ngebut, kilo aku iso zigzag, kilo aku iso jumping, ngetrail ke motor. Ini loh motorku bagus. Harganya 20-30 juta ke atas, dia pamer dengan teman-teman. Nah, Bapak Ibu tahu kalau diberikan sekarang itu nggak baik. Maka Bapak Ibu menunda, posisi, mengko nek kowe wis butuh, wis wani sini, mengko tak pukul. Kira-kira seperti itu. Cara yang ketiga, Bapak. Cara Allah mengabulkan doa hamba. Kita masuk cara yang keempat, cara yang terakhir. Cara Allah terakhir mengabulkan doa kita adalah dengan cara tidak mengabulkan doa kita karena akan memberikan kita yang lebih baik daripada yang kita miliki. Jadi Allah tidak mengabulkan doa kita karena Allah akan memberikan kita lebih baik daripada yang kita minta. Ada anak SMA kelas 3, kelas 12 minta ke ITB, tidak dikabulkan sama Allah, ujian gagal. Beberapa seminggu, 2 minggu, beberapa bulan kemudian dia bertemu dengan wong-wong kaya, pengusaha kaya, dan membiayai dia beasiswa kuliah di Harvard University. Harvard University adanya di kota Boston, Bapak Ibu, Amerika Serikat. Universitas terbaik seluruh dunia. Mau universitas negeri swasta di Indonesia, di Asia, di Afrika, Eropa, benua Amerika, tidak ada yang mampu mandiri Harvard University. Universitas nomor 1. Kalau cuma ITB, UGM, UNY, ITS, UNAIR, IPB, tidak ada apa-apanya. UI tidak ada apa-apanya. Jauh berbandingan dengan Harvard. Allah sayang sama banyak. Pose mengkotak kayak kowe sing luwih kabeh timbang dongamu.